Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata bagimu. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata bagimu. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata bagimu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Sehingga waktu pagi ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Betty. Tolong kami Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang taat dan setia sampai akhir. Mampukan kami untuk terus mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon dan kami berterima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema Hikmat Pagi hari ini adalah datang menghadap Tuhan. Bacaan diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9 yang demikian bunyinya. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam pandangan Kristen, manusia sejatinya diciptakan mulia oleh Allah. Namun akibat ketidaktaatan kepada Tuhan, mereka telah jatuh ke dalam dosa sejak Adam dan Hawa, yaitu dosa warisan. Hal ini membuat segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Hal ini dicatat dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Alkitab menegaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23, sehingga manusia membutuhkan anugerah dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Dosa membuat manusia layak menerima murka Allah, namun kasih Allah menyediakan jalan keluar,
jalan keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Semua manusia berdosa pasti memiliki penyesalan di dalam hidupnya. Semakin kita tua, semakin banyak hal yang kita sesalkan. Ketika menyesal, kita cenderung akan berpikir, seandainya dulu saya begini, seandainya saya segera melakukan sesuatu. Ya, menyesal adalah hal yang sudah biasa terjadi dalam kehidupan manusia berdosa. Meski demikian, setiap orang percaya wajib merespon rasa penyesalan dengan bijaksana sesuai firman Tuhan agar tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, pelanggaran atau dosa juga yang sama. Sebagai orang Kristen, hal pertama dan utama yang harus dilakukan ketika menyesal adalah tidak marah-marah atau mengandai-andai. Sebaliknya, sebagaimana nasihat dari 1 Yohanes 1 ayat 9, segeralah kita datang menghadap Tuhan untuk mengakui segala kesalahan dan dosa kita secara jujur, bukan menyembunyikannya atau menyalahkan orang lain. Kita bertobat, berbalik dari pola pikir dan perilaku lama yang membawa pada kesalahan. Kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa dan perenungan firman agar hati dan hidup kita dimurnikan, diperbaharui, dan dengan bersandar pada kekuatan Roh Kudus, pengulangan kesalahan dapat dihindari melalui perubahan hidup yang terus-menerus. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan, bukan sekedar takut akan hukuman. Kita percaya bahwa kurban Kristus Yesus di kayu salib sudah melunasi hutang dosa. Tuhan pun tidak mengingat-ingat kesalahan kita lagi. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayat 25. Kasih setia Allah menghapus catatan dosa setelah kita bertobat. Ia tidak lagi menghukum berdasarkan masa lalu kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang luar biasa di dalam Kristus Yesus, yang tidak pernah mengingat-ingat lagi akan dosa dan kesalahan kami. Asalkan kami datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kami, maka Tuhan akan menolong kami, mengampuni, dan juga membawa kami kepada kehidupan yang lebih baik. Tuhan yang akan memberkati dan senantiasa menuntun kami supaya kehidupan kami adalah kehidupan yang layak untuk dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapa Surgawi, Engkau menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini, supaya apapun juga yang kami perbuat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih, kami percayakan segala sesuatunya hanya di dalam satu nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.